Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu wawancara kepala sekolah. Saya, CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar, Bali. Perkenalkan, Bapak fasilitator saya adalah Bapak Iketut Birte, dan ibu pengajar praktik saya adalah Ibu Niwayan Listiawati. Dan saya sendiri adalah calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gianyar, Bali dari SD Negeri 2 Pupuan atas nama Ninyoman Sri Astini. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lingkungan lain. Berikut adalah wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Pupuan, yaitu Bapak Iketut Suparte, SPD SD. Saya Ninyoman Sri Astini dari SD 2 Pupuan, Bapak. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Ingin mendapatkan beberapa informasi mungkin Pak dari Bapak, pengalamannya selama menjadi kepala sekolah terkait tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab seperti itu, Bapak. Oke, yang pertama untuk Mama, kita ucapkan selamat datang di sekolah kami. Saya merasa senang bisa diwawancarai oleh PGP. Niki ada beberapa pertanyaan mungkin Pak yang akan saya tanyakan. Yang pertama mungkin selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu Pak? Untuk kasus yang termasuk dilema etika dan bujukan moral, kami biasanya di sekolah melaksanakan musyawarah dulu dengan guru. Tidak perlu kita melibatkan orang tua siswa. Juga siswa itu sendiri kita libatkan, kita ajak berdiskusi mengenai masalah-masalah yang termasuk dalam dilema etika dan bujukan moral. Dengan melibatkan siswa, Ya, orang tua, dan rekan guru juga. Semua yang terlibat dalam lingkungan anak-anak Ya. ya. Luar biasa sekali ya. Ternyata kita harus memang melibatkan seluruh pihak yang terkait seperti itu Pak ya. Terus pertanyaan kedua nih Pak, selama ini mungkin bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu Pak. Mungkin istilahnya adalah Bapak mengalami dilema dalam mengatasi permasalahannya seperti itu. Mungkin bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Untuk kasus yang seperti itu, biasanya saya selaku kepala sekolah pertama berdiskusi dulu dengan guru. Misalnya masalah yang dialami oleh siswa, kita diskusikan dengan guru dan kita ajak guru tersebut untuk mencari akar permasalahannya. Cara bertanya mungkin pada siswa, dan juga bila perlu kita memanggil orang tua untuk kita mencari keterangan dan ajak diskusi lah untuk mencari akar permasalahan yang terjadi. Berarti diawali dengan mengidentifikasi masalah. Ya, mengidentifikasi masalah. Kemudian Bapak rembukan bersama rekan guru, dan apabila diperlukan orang tua juga harus seperti itu Pak ya. Terus pertanyaan yang ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang mungkin yang bisa Bapak lakukan selama ini? Mungkin saya sedikit ingin menanyakan langkah-langkah kecilnya lah Pak untuk menangani apabila Bapak ingin mengambil keputusan, saya harus seperti apa seperti itu. Yang pertama kita harus netral ya, tidak boleh kita benar, Pak.
memihak salah satu. Salah satu, ya. Ya, setelah itu kita identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah tersebut, baru kita mengambil keputusan setelah kita tahu apa permasalahan. Akar permasalahannya seperti itu Pak ya. Berarti pernah yang dengar bahwa apabila kita mengalami emosi misalnya, jangan sesekali mengambil sebuah keputusan seperti itu Pak ya. Kita harus dalam kondisi stabil dulu seperti itu Pak ya. Ya, luar biasa sekali Pak. Saya banyak mendapatkan inspirasi ini dari Bapak yang pembawaannya sangat tenang seperti Bapak ya. Terima kasih. Terus pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Misalnya Bapak mengalami dilema terhadap permasalahan si A dengan si B yang sama-sama si A misalnya memiliki pembenaran dan menurut Bapak juga benar seperti itu. Terus si B juga, oh iya ya, ini juga benar seperti itu. Bagaimana kira-kira langkah efektif yang Bapak lakukan dalam menangani kasus seperti itu? Untuk kasus itu kita harus pertemukan dulu keduanya kan. Jadi iya. kita pertemukan keduanya, kemudian kita tanya satu-satu, ini masalahnya apa, dan si B juga masalahnya apa, dan si A maunya bagaimana, dan si B juga maunya bagaimana. Dan kita setelah itu kita clearkan masalahnya, bahwa kita jelaskan bahwa kalau si A ada benarnya juga, nah si B ada benarnya juga, sehingga keduanya bisa saling memahami. Berarti memberikan pemahaman kepada masing-masing yang bersangkutan Pak ya. Luar biasa sekali. Dan selanjutnya Niki, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, mungkin ada nggak tantangan dari sekian yang Bapak sampaikan tadi? Kira-kira tantangan yang terberat mungkin Pak ya dalam menghadapi permasalahannya tadi. Tantangan terberat adalah bagaimana kita mengidentifikasi masalah tersebut. Tantangannya jadi tantangan karena kita sangat sulit ya, terutama pada anak-anak. Kadang-kadang anak-anak itu tidak mau terbuka, belum mau jujur, belum mau mengakui apa yang dia perbuat. Ya, sejujurnya dia kadang-kadang belum. Baik, secara kita harus pintar-pintar membujuk ya anak ini, bagaimana biar anak ini mau jujur. Luar biasa sekali, berarti kita harus pintar-pintar mengambil hati daripada anak seperti itu Pak ya. Kita tidak bisa memikirkan bahwa kita mengejar anak ini salah seperti itu. Berarti kita harus mengambil hati. Siapa tahu anak-anak kalau bisa supaya dia menjawab dengan sejujur-jujurnya tanpa ada rasa takut seperti itu Pak ya. Ada rasa takut dan mau mengakui apa yang dia benar. Apabila anak-anak itu merasa takut, kemungkinan anak-anak itu tidak akan jujur kepada kita sehingga kita mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi masalah seperti itu Pak ya. Aduh, luar biasa ini Pak. Bapak sungguh menginspirasi saya terkait dengan pemecahan masalah atau dengan pengambilan keputusan yang perlu kita lakukan secara bijak seperti itu Pak ya. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir Pak dari saya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika? Seperti itu. Mungkin sedikit refleksi dari pembicaraan kita tadi. Pembelajaran yang dapat saya ambil itu, yang pertama kita harus berhati-hati sekali dalam mengambil suatu keputusan. Kita harus benar-benar mendiskusikan, kita harus benar-benar mengidentifikasi, dan kita juga harus mempertimbangkan hal baik dan benar yang mungkin dialami oleh ya, berarti kita tidak boleh ceroboh ya Pak. Tidak Harus boleh ceroboh. dengan pikiran tenang, harus dengan mengidentifikasi dengan mengambil hati anak seperti itu Pak. Dengan berkolaborasi juga dengan orang tua, dan guru dan pihak yang terkait seperti itu Pak. Ini Pak saya ingin sampaikan banyak-banyak
terima kasih karena sudah menyita waktu Bapak mungkin ya. Karena saya inginkan mendapatkan beberapa informasi atau mendapatkan sharing dari Bapak selaku kepala sekolah di SD 1 ini, dan semoga kita bersama bisa mengambil keputusan secara bijak berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang bisa kita bertanggungjawabkan sendiri terhadap apa yang sudah kita putuskan, dan tentunya yang paling penting adalah berpihak pada siswa. Terima kasih Bapak atas waktunya. Oke, sama-sama, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan akhir kata saya tutup dengan pesan doanya. Yang kedua adalah wawancara dengan kepala sekolah saya sendiri, yaitu dari SD Negeri 2 Pupuan, yaitu Bapak IKD Artiawan Putra SPD SD. Jadi dia melawan curah di dalam kelas seperti itu. Karena kita memang sangat sulit ya Pak dalam menangani kasus yang apabila ada berbenturan antara benar dengan benar. Ya. Mungkin selama ini bisa mungkin dijelaskan tentang bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama seperti tadi, yang mengandung sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu Pak. Mungkin bagaimana Bapak mengambil keputusan terhadap kasus tersebut. Jadi di sini komposisinya sebagai kepala sekolah nih, tentu saja tidak asal mengambil suatu tindakan. Dan tentunya yang pertama yang dia lakukan itu tetap kembalikan dulu kepada wali kelasnya. Jadi wali kelasnya bagaimana mengatasi hal tersebut, atau wali kelasnya sudah tahu permasalahannya. Kalau memang belum tahu permasalahannya, tentunya wali kelas yang akan dulu. Namun
A-nya nakal, terus B-nya nakal. Nah, seperti itu. Jadi awalnya dia seperti itu sebelum dia yang mengatasinya di ruangan guru seperti itu. Istilahnya Bapak melakukan kolaborasi terlebih dahulu terhadap anggota yang terlibat. Ya, jadi yang memang realnya kalau di lapangan yang memang masuk ke kelas, kalau kelas-kelas kan jarang nih. Tentu yang paling sering itu adalah Iya. wali kelas sama gurunya, guru Yang paling binasanya. dekat. Paling dekat gitu. Luar biasa sekali Pak ya, ternyata pengambilan keputusan yang Bapak lakukan itu sangat menginspirasi saya. Mungkin Bapak bisa jelaskan mungkin langkah-langkah dan langkah-langkah kecilnya lah tentang prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan. Nah, sejauh ini memang kalau mekanisme kayak jadi kelas-kelas tidak asal mengambil keputusan. Tentunya seperti yang sampaikan tadi. Jadi pertamanya itu wali kelas mencari tahu apa permasalahan sebenarnya. Setelah itu, kalau memang dia sebagai kelas-kelas juga harus mengetahui dari guru binasanya. Dari hal itu, setelah mereka memberikan penyampaian kepada pihak pribadi sebagai kelas-kelas, tentunya dia juga harus mendekati anak tersebut. Dan bukan satu orang saja, tapi keduanya. Tapi di sini dia tidak akan menyalahkan mereka. Tentunya dia harus tahu bagaimana sebenarnya permasalahan yang ada. Nah dari itulah dia tahu ternyata permasalahannya melalui handphone, via WA-nya, kayak gitu. Jadi dari situlah dia tahu permasalahan. Kemudian dia juga bertanya kepada anak-anak di lingkungannya dia juga, termasuk teman dekatnya, dari mana sebenarnya permasalahannya, kok bisa seperti ini, kok dia sampai emosi seperti ini. Apalagi hampir setiap hari pada waktu itu, kurang lebih kalau nggak salah 2 minggu permasalahan itu terjadi. Kalau nggak salah ya kemarin juga barang waktu itu mengatasi anak-anak. Jadi dia itu berpikir wali kelasnya mungkin kebingungan juga, sering ngamuk. Jadi dia berkolaborasi dengan wali kelas, dengan guru binasa, dan menanyakan juga permasalahannya. Apalagi pada waktu itu kan sampai ada tenaga administrasi yang sampai tanpa sengaja mengutip lagi satu orang anak tersebut si A-nya ini, jadi ikutan emosi dia kan. Akhirnya dalam hal tersebut juga dia minta bantuan sama TU-nya pada waktu itu untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kejadian juga mungkin terlalu emosi ya gitu. Tapi di sini kalau dia lihat si anak ini memang benar gitu. benar. Ini sungguh-sungguh dilema etika begitu yang waktu itu kayak gitu. Jadi kita awali dengan identifikasi permasalahan dari anak gitu Pak ya. Yang pertanyaan selanjutnya ini Pak, mohon maaf banyak pertanyaan. Barangkali bisa memberikan saya pencerahan sedikit nih terkait tentang pengalaman yang sudah Bapak alami seperti itu. Terus mungkin hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Bapak alami dalam penanganan sebuah kasus. Nah, tantangan yang ada itu tentunya sangat luar biasa bagi yang apalagi menjadi pemimpin di sekolah yang bertanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi di sekolah. Apalagi dengan kejadian ini tentunya akan melibatkan banyak orang, salah satunya orang tua. Itu tantangan yang paling mungkin nggak bisa disepelekan, karena tantangan orang tua itu kalau kita nggak tahu seluruh permasalahannya, tentunya orang tua itu akan bagaimana ya, memvonis kita di sekolah itu terlalu berpihak kepada sebuah anak. Jadi tentunya dari hal inilah kita harus berkolaborasi dengan guru, wali kelas, termasuk dengan guru dasar itu, termasuk juga anak-anak di ruangan mereka. Jadi kalau memang nggak seperti itu, takutnya ke depannya kepala sekolahnya yang disalahkan langsung atau guru wali kelasnya yang disalahkan langsung itu. Terima kasih Pak ya. Ternyata orang tua di sini sangat penting untuk selanjutnya. Mungkin apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dari mereka? Sejauh ini kalau memang programnya ada, tetapi kalau masalah bagaimana step demi stepnya itu memang kita kagak terjadwal, tetapi kita mengambil tindakan itu sesuai dengan kapan ada terjadinya
memanggil orang tuanya tergantung dari permasalahan si anak. Kalau memang masih bisa kita atasi di sekolah, bisa kita selesaikan di sekolah, kita selesaikan langsung. Jadi tidak ada yang namanya menunggu waktu kayak gitu. Terima kasih, Pak. Mungkin adakah kira-kira seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Tentunya kalau faktor tentunya wali kelas, karena paling dominan, faktor pendukungnya karena mereka yang lebih sering berhadapan dengan siswa, kemudian bidang guru tadi, dan lagi satu anak didik, artinya lingkungan mereka sendiri. Kalau dia punya kelas sekolah cuma bisa memantau dengan jarak jauh, tapi dia juga mengawasi mereka. Dan yang ini pertanyaan yang terakhir nih, Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi dari yang bisa saya ambil dari refleksi diri. Kalau memang refleksi diri itu kadang-kadang kita membuat satu aturan itu takutnya terbentur dengan yang namanya kurikulum sekarang. Jadi apalagi mau nggak boleh. Jadi salah satunya cara yang memang untuk mengatasi sebuah permasalahan sekolah, baik itu dilema etika atau juga moral, itu tentunya kita harus berhadapan langsung dengan orang tua. Jadi mereka lah ujung tombak dalam setiap ada permasalahan sekolah dengan anak didik di sekolah. Seperti itu. Jadi kedepannya yang juga nanti dilakukan oleh orang tua untuk sharing bagaimana sebenarnya anak di rumah. Biasa sekali, Pak, perbincangan kita pada siang hari ini. Saya sangat banyak mendapatkan inspirasi dari Bapak. Semoga apa yang menjadi tujuan kita, yaitu pendidikan yang berpihak pada siswa, terus harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dapat kita pertanggungjawabkan, kita bisa terapkan bersama di sekolah, Pak. Ini akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menyediakan waktunya mungkin ya, Pak ya. Terima kasih, Bapak. Setelah wawancara berhasil, daftar tugas atau checklist refleksi wawancara sebagai berikut. Isi, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang saya pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang saya rasakan dan saya dapatkan? Yang pertama, jawabannya adalah ada. Dari wawancara dengan kedua kepala sekolah, muncul hal menarik bahwa mereka menekankan pentingnya kolaborasi dengan melibatkan semua pihak dalam menangani dilema. Pendekatan ini mencerminkan prinsip inklusivitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan yang masih mengganjal adalah bagaimana efektivitas dan tantangan dalam menerapkan pendekatan kolaboratif ini di setiap situasi unik sekolah mereka. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang saya wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa dan apa yang membedakan? Jawabannya ada. Dari hasil wawancara dengan 2-3 pimpinan ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan. Dalam pendekatan mereka, semua pimpinan menekankan pentingnya komunikasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Namun, satu pimpinan menonjolkan karena fokusnya yang kuat pada inovasi dan penggunaan teknologi dalam mengelola sekolah, yang membedakan mereka dari lain dengan pendekatan yang lebih konvensional. Yang selanjutnya adalah apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka. Jawabannya adalah ada.
para pimpinan berencana untuk meningkatkan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Dengan memperkuat komunikasi dan transparansi, mereka akan mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka melalui umpan balik dan staf siswa dan orang tua, serta dengan mengevaluasi hasil keputusan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, mereka berencana mengembangkan pelatihan berkelanjutan untuk memastikan semua pihak memahami prinsip-prinsip etika yang relevan. Selanjutnya, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Jawabannya ada. Saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan mengedepankan prinsip transparansi, keadilan, dan keterlibatan semua pihak yang terlibat. Pada murid-murid saya akan melibatkan mereka dalam diskusi kasus-kasus etika untuk mengembangkan pemikiran kritis dan empati mereka. Kepada kolega guru, saya akan mendorong dialog terbuka dan kolaborasi dalam mencari solusi terbaik. Saya akan menerapkan pendekatan ini segera, terutama dalam situasi yang memerlukan keputusan bersama dan di mana nilai-nilai etika itu berperan penting. Selanjutnya, teknis kejelasan suara, tulisan di video atau vlog naratif Anda, format apa yang akan digunakan? Sudahkah Anda mengujinya, membacanya, dan melihat hasilnya? Membayangkan bila orang lain membaca tulisan Anda? Jawabannya ada. Saya sudah mengujinya dengan membaca naskah dan melihat hasilnya, serta membayangkan respon pembaca dan penonton. Saya juga bisa melakukan review bersama rekan atau mendapatkan umpan balik dari audiens kecil untuk memastikan bahwa pesan saya dapat dipahami dengan baik oleh orang lain. Refleksi yang terakhir adalah durasi waktu atau panjang tulisan. Apakah sudah diuji untuk memaksimal dan minimal waktu berbicara? Atau apakah sudah ditinjau isi dan panjang tulisan Anda dan kepadatan intisari materi yang Anda ingin sampaikan? Jawabannya ada. Saya menguji durasi video dan panjang tulisan blog untuk memastikan pesan yang disampaikan dengan jelas dan efisien. Saya fokus pada poin utama dan menyunting untuk menjaga kepadatan materi. Demikianlah pemaparan saya tentang tugas demonstrasi kontekstual. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak.